Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami untuk tugas pendidikan dasar kreativitas proyek ketiga. Perkenalkan, nama saya Dominikus Danang Satria Wibawa, NPM 2007-10663. Nama saya Ricardo Tungagustino William, NPM 2007-106-28. Dan saya Albert William Santosa dengan NPM 2007-10632. Di sini ada beberapa contoh aplikasi yang sudah ada di platform dunia maya. Yang pertama ada info gempa dan cuaca yang dibuat oleh BMKG. Yang kedua ada earthquakes. Dan yang ketiga ada earthquake alert. Yang pertama yaitu info gempa dan cuaca yang dibuat oleh BMKG. Kelebihannya sendiri yaitu mempunyai fitur-fitur yang lengkap, seperti perakiraan cuaca, gempa bumi, iklim, kualitas udara, peringatan dini cuaca, dan sebagainya. Kekurangannya sendiri yaitu update kejadian kurang cepat, sehingga menimbulkan permasalahan antara pengguna dan adminnya sendiri. Dan yang terakhir, saran kami yaitu diberikan fitur untuk mengetahui pusat gempa sesuai lokasi pengguna. Lalu yang kedua adalah earthquakes. Pada tampilan ini dapat memberikan atau menampilkan seluruh data tentang gempa bumi yang terjadi di seluruh bagian bumi ini. Lalu menampilkan beberapa kuat gempa yang dihasilkan, waktu dan lokasi terjadinya gempa tersebut. Kekurangannya hanya menampilkan informasi tentang letak gempa saja. Fitur yang mungkin ditambahkan yaitu fitur cuaca, suhu, dan lainnya. Lanjut. Lalu contoh yang ketiga adalah earthquake. Pada aplikasi ini dapat memberikan sebuah notifikasi, lalu menampilkan data untuk setiap kejadiannya, bisa digunakan dalam berbagai bahasa. Kekurangannya pada aplikasi ini sering terjadi banyak iklan yang muncul saat menggunakan aplikasi ini. Fungsi yang mungkin ditambahkan yaitu jalur evakuasi terhadap pengguna. Next. Fungsi aplikasi yang akan kita buat yaitu yang pertama, disaster mark. Berfungsi untuk memberitahukan daerah bencana kepada pengguna aplikasi agar pengguna dapat mengetahui titik bencana yang valid. Lalu, yang kedua adalah news update. Memberikan artikel atau berita kepada pengguna yang berkaitan dengan bencana alam. Lalu yang ketiga, disaster report. Berfungsi untuk pengguna memberikan umpan balik kepada pihak terkait mengenai kondisi terkini. Yang keempat adalah jalur evakuasi bencana. Berfungsi untuk memberikan sebuah petunjuk jalan untuk warga yang terkena bencana. Lalu yang kelima, safety guidance. Berfungsi untuk mengedukasi pengguna dalam menghadapi bencana alam. Di sini sendiri ada bahkan alur program yang menampilkan cara kerja aplikasi kami. Tampilan awal sendiri yaitu berisi 4 pilihan menu, yaitu beranda, timeline,
lokasi kotak masuk. Yang pertama, jika kita memilih timeline, maka menu timeline itu berfungsi untuk menampilkan daerah gempa terkini. Setelah itu, kembali pada tampilan awal. Yang kedua, jika kita memilih lokasi tersebut berfungsi untuk menampilkan disaster map dan jalur evakuasi bencana. Nah, di dalam menu lokasi tersebut terdapat 2 menu lagi di dalamnya yang berfungsi untuk menampilkan lokasi bencana dan memberikan rute posko darurat terdekat dan petunjuk jalan. Setelah itu akan kembali pada tampilan awal ini. Yang ketiga, jika kita memilih kotak masuk, dan kotak masuk itu sendiri berfungsi untuk menampilkan disaster report yang berisi tentang umpan balik kepada pihak terkait. Setelah itu, kembali lagi ke tampilan awal. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu beranda. Jika kita memilih beranda, dan beranda itu berfungsi untuk menampilkan news update yang berisi tentang berita seputar gempa. Lalu ini adalah contoh gambaran aplikasi kami. Pada menu awal yaitu ada menu awal untuk login, berisi username, password. Jika sudah memiliki akun, bisa langsung login. Jika tidak memiliki akun, bisa melakukan register. Lanjut. Pada menu register, terdapat kolom email, username, password yang dapat diisi untuk membuat akun tersebut. Lalu bisa melakukan register. Next. Lalu ada menu beranda. Menu beranda ini menampilkan berbagai macam berita atau info-info terkini tentang gempa yang terjadi pada bagian Indonesia ini atau bagian yang lainnya. Next. Setelah itu, kita ke menu timeline. Menu ini berfungsi untuk urutan peristiwa gempa bumi yang terjadi di Indonesia. Pada menu ini menampilkan lokasi bencana yang terupdate. Contohnya saja, Kepulauan Aru, region Indonesia, yang terletak di Maluku. Gempanya sendiri terjadi pada pukul 7:38 waktu setempat, sekitar 3 jam yang lalu. Dan kekuatan gempa di daerah tersebut yaitu 4,5 skala Richter. Kemudian, jalur evakuasi bencana. Pada peta ini berfungsi untuk memberi panduan terhadap para korban bencana agar mereka dapat berkumpul di titik-titik kumpul yang berisi lingkaran hijau pada simbol ini. Dan di sini juga menampilkan rumah sakit terdekat yang bersimbol seperti PMI. Di sini juga ada lingkaran besar yang berfungsi untuk bahwa daerah tersebut rawan terkena bencana gempa bumi dan para pengguna harus menghindarinya. Kemudian Ricardo. Menu berikutnya ada disaster map.
yang berfungsi untuk memberitahukan lokasi bencana kepada pengguna aplikasi agar pengguna dapat mengetahui titik bencana yang valid. Contohnya seperti gambar yang terlihat ini. Selanjutnya, menu yang terakhir yaitu menu kotak masuk. Di kotak masuk ini terdapat ada hubungi admin yang berfungsi agar pengguna dapat bertanya kepada pihak aplikasi melalui fitur ini. Lalu ada email dari kami yaitu email tanggap bencana. Ini berguna sebagai disaster report. Nah, pengguna akan memberikan umpan balik kepada pihak terkait mengenai kondisi terkini. Sekian dari kami, kelompok 7. Terima kasih.